Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kali ini Dapur Dina mau bikin cakwe. Bikinnya tuh sederhana, cuman bikinnya agak makan waktu. Di sini saya pakai tepung terigu serbaguna, all purpose aja. Juga ada baking powder, langsung aja di sini, dan ada garam. Garamnya ya 2 jumput lah ya. Juga saya pakai mentega dan air biasa aja. Juga telurnya 1 aja, ukuran sedang, dan juga minyak secukupnya untuk menggoreng. Saya punya bidang datar di sini yang udah bersih, saya pakai talenan, tepung dan garam juga baking powdernya, diaduk rata aja langsung. Terus telur sama menteganya, saya mau kocok, nggak usah lama-lama, hanya supaya dia menyatu aja. Mentega atau butternya yang di suhu ruangan. Bukan yang baru keluar dari kulkas, tapi sudah beberapa saat di luar. Langsung aja mau saya masukin di tepung ini. Tangan udah saya cuci bersih. Biar lebih aman pakai ini dulu ya, kayak sendok kayu dulu atau spatula, sampai dia menyatu aja. Nah, saya akan tambahkan airnya, saya tulis lebih kurang segitu. Bisa lebih sedikit, bisa ditambahin lagi, tergantung suhu di dapur kita ya. Jadi saya mau tambahin dikit aja dulu, setengahnya lah ya. Ini saya langsung aja mau taruh di bidang datarku. Dengan hangatnya tangan kita, itu membantu juga supaya dia lumer juga si menteganya. Sekarang airnya boleh ditambah dikit lagi. Airnya bertahap. Saya nggak mau dia terlalu lengket, tapi juga nggak kering ya. Masih agak kering, airnya lagi. Bertahap aja, saya nggak mau langsung semuanya. Bisa semuanya, karena dia masih terlalu kering. Ini adonannya sudah terlalu lengket. Saya mau tambahin sedikit aja, tidak lebih dari 1 sendok makan. Seperti biasa, tidak usah terlalu dengan semangat 45 ngadoninnya. Hanya supaya dia tercampur, jadi pakai ini, ditekan sedikit aja, tekan sedikit aja, hanya supaya dia nyatu dengan baik. Jadi sekitar 3 menit aja semuanya udah menyatu dengan baik dan tidak berlebihan. Tekannya tuh hanya santai aja tekannya. Seperti ini. Dia tetap lembut, lihat deh. Lembut sekali ya. Nah, sekarang saya mau bikin dia persegi panjang. Di sini aja tetap. Kira-kira sejari gitu ya, sepanjang jari gitu. Ini lebarnya. Nah, kayak gini kira-kira. Sekarang saya mau bungkus dia dengan plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap, pakai plastik 2 kilo yang dipotong gitu juga bisa. Kenapa enggak ya? Jadi dia harus tertutup dengan sangat rapat. Kayak gini kira-kira. Ntar aku liatin. Saya akan taruh begini saja di dapurku. Didiamin 2 jam aja. Kalau kita nggak punya waktu banyak, diamin 2 jam aja, tetap akan jadi. Tetap dia akan jadi. Taruh di sini dulu. Sampai ketemu 2, 3, 4 atau bahkan besoknya. Saya buka plastiknya. Dan sebelumnya taburin dulu sedikit dengan tepung. Nah, gini. Taburin tepung dulu. Saya mau potong dia. Tangan udah dicuci bersih. Kira-kira aja seginilah.
Ukurannya kalau bisa sama, dia terkekang agak lama, jadi saya mau biarin dulu dia biar bernafas lega dulu di luar sini, baru saya akan goreng sekitar, tunggulah dia diam di luar sini sekitar 10-15 menit ya. Udah semuanya, pokoknya potongannya bebas tapi tidak terlalu besar dan dia harus genap. Jadi 2 2 2 2 2 2 2. Jadi berpasang-pasangan dia, ya. Diam dulu kalian di sini 10-15 menit baru akan ku goreng. Ini 1 ditumpuk, 2 ditumpuk jadi 1 maksudnya. Mestinya kalau orang Chinese itu pakai sumpit kan, tapi saya nggak punya sumpit, pakai potongan ini juga nggak masalah. Bagian tengahnya ditekan, tapi nggak usah sampai nembus, kira-kira ketekan gitu aja, ketekan dan kayak gini. Saya akan tarik pelan-pelan aja sampai panjangnya kira-kira nggak lebih panjang daripada panciku ya, kira-kira seginilah, sejengkalku lebih dikit. Oke. Menurutku biar hasilnya benar-benar bagus, dalamnya tetap lembut gitu, luarnya dia matang dengan bagus, dia harus minyaknya benar-benar panas. Jadi pakai ini udah ya, pakai ujung spatula kayu. Kalau dia langsung mengeluarkan udara-udara berarti itulah yang aku mau, panas yang aku mau, karena aku nggak punya termometer. Nah, lihat langsung zzz. Oke, langsung aja 1 dulu, pelan-pelan aja dimasukin. Wih, pelan-pelan dia akan langsung naik. Yang kedua juga pelan-pelan aja. Sebaiknya dia selalu diputar ya. Tadi saya nggak nembus ke bawah ketika menyatukan mereka berdua ini, jadi dia nggak lepas, menyatunya dengan baik, tapi dapat garis-garisnya itu. Seperti saya bilang, kalau didiemin sampai 8 jam gitu misalnya, dia hasilnya akan sangat bagus. Oh iya, 1 poin penting, kalau nyimpennya sampai 8 jam, sebaiknya simpennya di kulkas. Jadi tadi waktu di plastik wrap itu, simpenlah di kulkas. Nah, ketika sudah 8 jam, kita keluar 6-8 jam, kita bisa keluarkan, terus kita harus diamkan di suhu ruangan sampai dia benar-benar nggak dingin sama sekali, sampai dia benar-benar hilang dinginnya sama sekali, baru kita bisa proses potong-potong, terus digoreng ya. Penting itu, penting. Hanya sampai dia coklat keemasan, tidak perlu dia coklat tua. Matiin dulu biar aman, aku mau liatin teman-teman. Harus selalu dua sekalian, harus selalu diputar-putar ngegorengnya supaya dia matangnya bagus dan rata. Kayak gini, mestinya diberdiriin gini terus sampai dia tiris minyaknya, tapi nggak masalah. Langsung aja, bisa dialasin pakai kertas minyak atau tisu di piring sajinya. Saya goreng dulu semuanya sampai selesai. Ini udah yang terakhir. Jadi kalau dia itu minyaknya benar-benar panas, baru masuk itu dia langsung ngambang sendiri, terus diputar-putar. Penting sekali tadi menyatukan mereka berdua itu dengan baik, jadi dia nggak akan lepas kayak gitu. Waktu proses penggorengan biasanya dia lepasnya. Ini udah yang terakhir, komporku dimatiin dulu biar aman. Bisa cemplungin di bubur ayam, bisa digadoin gitu aja, bisa dibikin cocolan pakai sambal juga, sambal botol aja, kenapa enggak? Kalau aku pakai gula. Ini masih panas banget, tapi kita harus coba. Masih panas, kayak gitu teksturnya. Wah, luar biasa. Renyah, dalamnya empuk, menteganya rasa banget, ada gurihnya, luar biasa. Ini sederhana banget, bikin cakwe yang paling sederhana, nunggu 2 jam udah bisa dibentuk. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag dapur teman Dina di Instagram atau Facebook. Makasih. Coba yang paling panas ini, lihat. Mantap. Semua luar biasa hasilnya.